Maka hindarilah alibi itu. Karena tugas kita untuk ke sekolah itu hanya belajar, belajar dan belajar. Ya. Hingga akhirnya sukses, sukses dan sukses. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Masa Podcast, yang mana kami sekarang kehadiran salah satu tamu undangan yang merupakan kelas akhir di MA1 An-Nukoyah. Sebelum itu, perkenalkan saya sebagai host pada kesempatan kali ini, Fedan Mahmud, yang mana saya juga merupakan siswa kelas akhir di MA1 An-Nukoyah. Di sini kami sekedar untuk sharing-sharing, bertukar cerita, keluh kesah kita selama kita berada di MA1 An-Nukoyah. Sebelum itu bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Kak. Ya, perkenalkan, nama saya Abdullah Samit. Saya siswa kelas akhir MA1 An-Nukoyah yang berada di jurusan keagamaan. Di jurusan keagamaan. Iya. Kalau nggak salah di jurusan keagamaan itu gurunya para senior-senior semua ya, Kak? Iya, memang betul. Guru-guru yang ada di kelas agama itu banyak yang senior. Oh ya, ya. Untuk di keagamaan sendiri, Kak Asis ya. Kak Asis Ya. sendiri di sini lebih suka atau punya pelajaran yang lebih disukai gitu? Sebenarnya ya semua pelajaran-pelajaran yang berbasis keagamaan itu saya sukai. Oh ya. Tapi ada satu pelajaran yang sangat saya sukai, yaitu usul fiqh. Nah, di usul fiqh itu bisa membuat hukum, nggak? Hukum? Iya, misalnya pada masa lampau itu tidak ada hukumnya, dan sekarang itu ada, maka usul fiqh solusinya, nggak? Oh, berarti niatnya Kak Asis untuk memperbaiki yang belum baik gitu ya, Kak? Ya, bisa-bisa. Selama 3 tahun sendiri aktif di organisasi ya, Kak? Alhamdulillah, saya aktif di organisasi yang berada di bawah naungan MA1 An-Nukoyah, yaitu OSIS dan juga DBS, Kak. Ya, karena saya agak familiar memang dengan Kakak. Ya. Sering lihat-lihat di acara-acara pasti ada Kakak gitu. Ya. Selama 3 tahun di MA1 An-Nukoyah, mungkin Kakak punya satu momen atau tragedi yang menjadi spesial dalam hidup Kakak selama 3 tahun di MA1 An-Nukoyah. Nah, ya pastinya, Kak. Selama saya masuk di sekolah MA1 An-Nukoyah ini, saya mempunyai beberapa kenangan yang tidak bisa saya lupakan. Tapi ada satu kenangan yang sangat saya tidak bisa lupakan, Kak. Ya. Yaitu teman-teman memaksa saya atau meminta saya untuk menjadi ketua DPS, Kak. Kakak tahu apa itu ketua DPS-nya? BPS itu kalau nggak salah organisasi yang di kelas akhir ya, Iya. yang dihandle kelas akhir ya. Ya, itu kalau DPS itu kalau di luar Ya. itu namanya MPK, Kak, bukan DPS. Untuk DPS sendiri itu apa? Singkatan dari apa? Dewan Perwakilan Siswa, Kak. Oh, Dewan Perwakilan Siswa. Ya. Yang kebetulan Kakak menjadi ketuanya waktu Ya. itu. Ya, itu merupakan kenangan yang tidak bisa saya lupakan, Kak. Tapi saya ingin mendengarkan juga, Kak. Pasti Kakak mempunyai kenangan yang tidak bisa tertinggalkan, ya. Ya, karena saya juga kelas akhir. Ya. Memang banyak momen yang terjadi di kehidupan saya pas saya di MA di sini. Namun ada satu momen yang momen itu menjadi spesial tersendiri bagi saya. Apa itu, Kak? Di MA1 An-Nukoyah di sini kan kental banget terhadap kedisiplinan, Iya, ya, ya. kedisiplinan baju terutama. Saya menjadi salah satu siswa yang sering melanggar hal itu. Sering melanggar terhadap kerapian baju, entah nggak pakai sepatu, entah saya nggak pakai seragam, entah seragam saya di luar, banyaklah intinya pelanggaran itu. Apakah kejadian itu terjadi setiap hari, Kak? Tak terlalu setiap hari, namun sering terjadi. Ya, maka dari itu saya lebih akrab dengan BK ya. Jadi sampai-sampai BK itu kenal sama Kakak, ya? Bisa dikatakan seperti itu. Namun untuk teman-teman
ini bukan salah satu contoh yang baik. Ya. Mungkin jika ingin lebih dekat dengan BK, kalian bisa lewat jalur prestasi atau apalah yang lainnya. Jangan pernah tirukan hal ini karena bukan contoh yang baik. Untuk di MA1 sendiri Kak, selama 3 tahun mungkin Kakak punya salah satu pengajar terbaik atau guru favorit Kakak di MA1 Nogoya? Ya, sebenarnya kalau menurut saya itu Kak, semua guru yang ada di MA1 Nogoya itu favorit semua Kak. Ya, mungkin ada yang lebih membuat Kakak nyaman gitu. Ya karena saya lebih suka di pembelajaran usul fikih Kak. Saya tertarik pada guru yang bernama Pak Tibianto Kak. Ketika menjelaskan itu sangat mantap Kak. Sangat detail gitu. Ya, sangat detail. Sehingga membuat saya langsung paham kayak gitu Kak. Oh iya ya. Lantas kalau Kakak sendiri siapa guru favoritnya? Karena saya semuanya sih favorit bagi saya semuanya. Ya kata-kata tadi, karena saya ada hal yang sering disukai Ya. di ekonomi, maka seluruh pengajar ekonomi di MA1 Nogoya yang menjadi favorit bagi saya. Siapa itu Bang? Kalau kelas ada sih ke guru saya di MA1 Nogoya, pelajaran ekonomi itu semuanya lah. Ininya yang mengajar ekonomi menjadi favorit bagi saya Kak. Oh ya. Baik. Kakak lanjut kuliah atau gimana setelah ini? Alhamdulillah Kak, saya mau lanjut kuliah di sini Kak. Di Anukoya nih. Oh, Universitas Nogoya. Ya, bagi teman-teman nanti ya, kalau ada yang mau lanjut di Universitas Nogoya, ada Kak Asisnya, mau konsul-konsul masalah hukum, bisa langsung ke Kak Asisnya ya, langsung ke sana. Tapi kalau Kakak sendiri mau kemana ya? Saya alhamdulillah kali ini saya lanjut kuliah di keluar pesantren lah. Karena di sini pesantren saya lebih milih keluar pesantren gitu. Kenapa kok memilih di luar pesantren nggak? Ya menurut saya bukan perihal tentang fasilitas atau kapasitas kampusnya, tapi saya lebih memilih tentang pengalaman saya. Oh, pengalaman. Karena saya juga ingin pengalaman yang lebih luas gitu. Kira-kira di universitas mana Kakak mau lanjut? Adalah privasi lah Kak. Di mana Kak? Privasi Kak. Biar nanti para penonton itu bisa sharing kepada Kakak juga. Ya, kita jadi privasi aja dulu itu. Oh ya. Jadi pastilah Kak dari kelas 1 sampai kelas 3 MA Kakak mempunyai perubahan, entah itu dari karakter atau sifat yang membuat Kakak itu berubah dari kelas 1 sampai kelas 3. Kira-kira apa perubahan Kakak? Itu. Kalau perihal tentang perubahan-perubahan banyak sih, karena memang setiap orang punya perubahan. Ya. Di MA1 Nogoya di sini menurut saya lebih ke pengembangan karakter saya sendiri lah. Pengembangan karakter ya? Iya, karena dari kelas sekolah menengah pertama hingga sekarang perubahan yang tampak dalam diri saya itu ya perihal tentang kedewasaan gitu kan. Perihal tentang bagaimana kita nantinya bersikap lebih disiplin gitu. Oh iya. Nah, seperti itu. Ya memang ya Kak, kalau di MA1 Nogoya ini kan terkenal kedisiplinannya ya. Ya, terkenal seperti itu. Iya. Namun tak jarang saya juga melanggar gitu, itu ya. Kakak sendiri di MA1 Nogoya ini banyak lah kan teman-temannya gitu ya. Mungkin kakak punya satu target di MA1 Nogoya sini yang targetnya itu terhadap solidaritas di pertemanan kakak. Ya sebenarnya Kak, saya mempunyai apa ya tadi? Solidaritas. Ingin apa itu berkenalan bersama teman-teman yang tidak hanya dari Madura aja Kak. Berarti di MA1 Nogoya di sini siswanya ada yang di luar Pulau Madura. Bahkan di kelas
di kelas saya, Ya. yaitu ada dari Sumatera. Ada yang dari Sumatera juga? Iya, ada. Berarti MA Satonogo yang di sini tidak bisa dibilang sekolah remeh-remeh ya? Tidak bisa, Kak. Iya. Karena kualitasnya itu mantap-mantap, Kak. Bisa 2 jempol. Iya. Bisa. Banyak dari teman-teman juga, Kak, yang menjuarai di tingkat nasional, regional, banyak, Kak. Kalau boleh tahu di cabang lomba apa gitu? Ya, ada di Cerpen, ada di tingkat Hitoba itu, Kak. Kalau saya sendiri Tadus Binikma ini, Kak. Ya. Kalau saya sendiri alhamdulillah pernah menjuarai mewakili MA Satonogo ini di Takdimul Kisah, atau kalau bahasa Indonesia itu bercerita bahasa Arab, Kak. Oh, bercerita bahasa Arab. Oh, baik teman-teman di sini para pemirsa, Kak Asis di sini tamu undangan kita pada kesempatan kali ini merupakan salah satu siswa yang sangat berprestasi ya. Di teman-teman nanti yang mau konsultasi bukan hanya masalah hukum, tentang bahasa Arab, Alhamdulillah. mungkin bisa teman-teman jadi mentor ya, jadi pembimbing lah Kasisnya di sini. Kalau Kakak sendiri minatnya di bidang apa sih selain pembelajaran ekonomi gitu, Kak? Saya hanya minatnya hanya satu patokan gitu, Apa? yaitu di ekonomi, karena menurut saya pribadi tujuan saya di MA Satonogo itu tak ingin banyak-banyak, karena kemampuan diri saya itu minim. Tak seperti kakak yang IQ-nya bisa dikatakan di atas rata-rata gitu ya. Seperti itu saya. Makanya saya hanya satu patokan, satu tujuan, saya hanya fokus di ekonomi, dan ekonomi. Kok bisa sampai begitu, Kak? Apakah Kakak mempunyai cita-cita? Karena pas saya awal-awal di MA Satonogo ya, itu kan ada musbah ya. Kalau nggak salah dulu musbah ya punya kita Iya. ya. Bersama. Oh ya, Matsama ya, ada Matsama ya. Iya. Ya, pas di Matsama itu saya pernah dengar pas waktu itu penyajiannya motivasi belajar. Oh iya. Siapa itu ya? Kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah Kiai Maimun. Kiai Maimun, Waktu itu iya. penyajinya. Saya pernah dengar beliau mengatakan bahwa kunci untuk menjadi orang sukses itu merancang 3 tahun yang akan datang. Maka dari itu saya punya konsep 3 tahun yang akan datang. Makanya saya fokus di ekonomi, dan ekonomi. Itu kan. Jadi ya teman-teman, prinsip kita berbeda-beda ya Kak. Prinsip saya beda, prinsip Kakak beda ya. Makanya tidak harus satu prinsip. Kalau boleh tahu Kakak di sini punya teman yang akrab nggak, atau punya teman yang menjadi penyemangat nggak di MA Satonogo ya? Kalau Kakak nggak sekolah, dia cari kakak, atau kalau kakak nggak belajar, dia cari kakak untuk belajar gitu. Nah, sebenarnya kalau teman akrab itu punya, Kak. Ya. Dia selalu memotivasi saya untuk belajar, Kak. Karena di pondok itu kalau saya sendiri ya, Kak, malas sih kalau belajar. Ya biasa, saya juga termasuk karakter yang seperti kakak. Teman akrab saya itu alhamdulillah bisa memotivasi saya. Bahkan kalau saya tidak masuk sekolah, saya dimarahin, Kak. Kena marah? Iya, dimarahin sama dia. Karena beliau memang rajin, sifatnya rajin. Dan kalau saya sendiri nggak bisa, Kak. Kurang ya? Kurang ya. Kalau Kakak sendiri gimana? Apakah mempunyai teman akrab yang dapat memotivasi Anda untuk masuk sekolah atau belajar gitu, Kak? Ya, kalau masalah temen, saya memang ada satu temen ya Kak, yang mungkin nanti setelah saya lulus atau setelah saya keluar dari MA Satonogo ya, akan menjadi tempat saya akan berulang juga gitu. Karena memang kita punya komitmen untuk tidak selepas dalam situasi apapun. Ya, dia hadir pas saya susah gitu, pas saya ingin apa?
di titik terakhir saya ingin rasanya saya berhenti sekolah karena mumet gitu Kak. Ada teman saya satu yang menarik kembali saya untuk lebih giat lagi, lebih terus belajar lagi gitu. Maka dari itu mungkin teman itu akan menjadi kenangan sendiri juga bagi saya. Iya. Dan hal itu juga kan yang akan Iya. menjadi kenangan kita nantinya di luar gitu. Jadi kan selain dikenal oleh BK, pasti kakak mempunyai kenangan lain di masa tua Nokoya ini. Kira-kira apa kenangan kakak yang kiranya bagus atau menarik menurut kakak itu Kak? Ada sih Kak, ya walaupun kecil, sekelas siswa minoritas seperti saya itu sudah Ya. dibangga-banggakan gitu ya kan. Oh, iya. Pernah ya pas saya kelas 2 MA 1 Nokoya itu saya dengan tekad memberanikan diri untuk maju di lomba Dai Madura. Dari Madura. Ya, ceramah Oh, Madura iya, gitu, iya, ada iya. ceramah Madura gitu. Lomba apa itu Kak? Di lomba haflah Haflah. imtihan di Madrasah Nokoya. Oh iya. Pas itu ya memang saya punya tekad untuk menduduki juara 1 ya. Saya latih keras sama Pak Mahrus. Iya. Ada Pak Mahrus waktu itu yang menjadi pembimbing saya di Dai Madura itu. Pas saya maju di panggung ya, karena di latihan saya kalau nggak salah latihannya hanya 4 kali Kak. 4 kali. Ya, Iya, waktu itu latihannya di dalam kelas. Tapi konsisten ya Kak? Konsisten, alhamdulillah Oh, iya, konsisten. Waktu itu memang latihannya di dalam kelas, bukan di halayak umum. Oh iya. Pas saya maju di panggung utama, saya gemetar Kak, canggung gitu. Ya demam panggung itu sudah hadir gitu. Ya saya dengar salah satu motivasi dari beliau, pembimbing saya Bapak Mahrus, beliau bilang untuk menjadi juara fokusnya menyampaikan tema. Ya, dari situ saya fokus menyampaikan tema hingga pada akhirnya alhamdulillah target saya tercapaikan. Oh, iya. Dari itu saya banggakan terus. Dari saya kelas 2 MA sampai saya kelas 3 banggakan. Iya, Saya pernah juara 1 mewakili MA gitu. Walaupun hanya sekitar MA gitu. Kalau Kak sendiri kan tadi udah ada ya juara cerita bahasa Arab. Iya. Itu kakak mewakili MA 1 Nokoya ya? Ya, mewakili MA 1 Nokoya. Oh iya. Juara berapa kakak ya? Alhamdulillah saya duduk di juara pertama. Alhamdulillah saya juara di pertama. Jadi apa itu menghabisi madrasah-madrasah lain ya? Bisa kita bilang bantai-bantai gitu kan. Iya. Bisa kita bilang bantai-bantai. Bisa recall ya. Iya. Juga saya pernah punya satu momen. Iya. Yang mana hari itu momennya saya nggak berangkat dari MA 1 Nokoya ya, namun di sisi lain pastilah MA 1 Nokoya tahu lah Kak, Iya. ke saya gitu, karena dulu kemarin pas di acara haflah akhir sana di pesantren Lubangsa, alhamdulillah saya dipercaya jadi MC. Kakak lihat saya pasti kan? Iya, lihat. Di Videotron pasti lihat saya. Alhamdulillah saya malu-malu gitu ya. Ya, malu-malu kucing lah gitu lah Kak. Karena perdana waktu itu memang. Alhamdulillah sekalipun saya tidak atas nama MA, saya rasa MA bangga punya saya gitu. Iya. Bangga punya saya. Mungkin bisa di minum dulu Kak, biar tidak terlalu kering. Baik, sebelum kami tutup, mungkin kakak punya pesan dan kesan kakak pada para adik-adik kita, bagaimana adik-adik kita untuk menjadi siswa yang berpotensi baik di MA 1 Nokoya gitu Kak. Saya bersyukur bisa sekolah di MA 1 Nokoya ini karena mempunyai banyak kenangan Kak di MA 1 Nokoya ini Kak. Sehingga yang membuat saya bangga menjadi siswa MA 1 Nokoya ini Kak. Dan pasti kakak mempunyai pesan dan kesan juga sih ya, kepada adik-adik kita, karena kita sudah boyong Kak, tidak mungkin kan
membuat pesan lagi. Kira-kira apa pesan yang Ada sih sedikit pesan bagi kalian para siswa MA 1 Nawaya, baik yang kelas 1 maupun yang kelas 2, jangan pernah beranggapan bahwa eh, sekolah tanpa kasus tidak akan cerita ketika kalian lulus gitu ya. Jangan pernah beranggapan Iya, seperti itu. benar ya. Karena hal itu hanya alibi yang digunakan oleh mereka yang nakal untuk kenakalannya itu tidak dihapus. Seperti itu. Iya Kak. Maka hindarilah alibi itu. Karena tugas kita untuk ke sekolah itu hanya belajar dan belajar. Ya. Hingga akhirnya sukses dan sukses. Amin. Jadi untuk mencapai titik itu, maka saya rasa hapus alibi itu dari kehidupan kalian. Jangan pernah beranggapan bahwa sekolah tanpa kasus tidak akan ada cerita ketika lulus. Seperti itu. Iya. Ya baik, terima kasih ya Kak atas waktunya. Mohon maaf juga mengganggu waktu-waktu Kakak. Ya mungkin teman-teman dari cerita-cerita kita bisa dijadikan motivasi ya, atau bisa dijadikan pembelajaran sendiri bagi kalian. Dan jangan lupa dengan hal ini kalian terus stay dengan kami ya, tunggu video-video yang selanjutnya, podcast asik selanjutnya dari Masa Podcast ya. Ya baik, saya Faidan Mahmud selaku moderator pada kali ini mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata dan kesalahan yang tidak disengaja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.